Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menegaskan berulang kali bahwa cadangan nilai manfaat dana haji bisa habis di tahun 2027. Dengan asumsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan komponennya akan tetap sama hingga tahun tersebut, yaitu rasio antara nilai manfaat dan BP yang sama-sama 51,9% dan 48,1%. Berdasarkan asumsi yang di atas tadi, maka kalau kita lihat, kita proyeksikan akumulasi nilai manfaatnya ke depan dengan asumsi di akhir posisi 2022 adalah 15,27 triliun, kemudian dengan tambahan beban nilai manfaat jemaah lunas tunda yang 845 miliar rupiah, posisi di 2023 menjadi 13,68 triliun rupiah. Dengan asumsi yang tadi kami sampaikan, besaran BPIH-nya tetap dengan kuota yang sama, maka dengan rasio yang antara nilai manfaat dan BP juga sama, yaitu besaran 51,9 dan 48,10, akan cadangan dari nilai manfaat ini akan habis di 2027, tersisa minus 530 miliar rupiah. Nah, ini yang mungkin yang ingin kami sampaikan dan dapat menjadi pertimbangan ke depannya. Sementara tahun ini sekitar 24.000 jamaah calon haji tidak mampu melunasi pembayaran biaya perjalanan haji hingga batas akhir 19 Mei 2023. Tahun ini, jamaah calon haji harus membayar 55,1% dari total biaya haji atau naik dibandingkan tahun lalu. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kuota jemaah haji reguler telah dilakukan pelunasan sejak tanggal 11 April sampai dengan 19 Mei tahun 2023. Selama rentang waktu tersebut, diperoleh data jemaah haji yang telah melunasi sebanyak 179.044 jamaah dan cadangan yang telah melunasi sebanyak 29.775 jamaah. Sehingga periode pelunasan berakhir, sisa kuota yang belum melunasi sebanyak 24.276 jamaah. Bila komponen biaya haji terus naik dan cadangan nilai manfaat dana haji juga menipis, apakah menaikkan biaya haji yang harus ditanggung calon jamaah menjadi opsi? Halo, selamat malam pemirsa. Seperti yang tadi kita sudah saksikan sebelumnya, bahwa sejauh ini memang jemaah calon haji Indonesia ini sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun memang masih ada sebagian juga yang tidak bisa berangkat ataupun gagal berangkat karena memang tidak bisa melunasi biaya haji yang tahun ini sudah mengalami peningkatan. Bahkan kita tadi sudah mendengar pernyataan juga dari Kepala BPKH, ada juga perkiraan atau dugaan atau prediksi bahwa tahun-tahun selanjutnya ini biaya haji akan semakin mengalami peningkatan dikarenakan nilai manfaat yang sudah mulai menipis. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan juga, apakah memang ibadah haji ini akan menjadi impian bagi sebagian orang saja? Kita akan membahasnya di dalam Indonesia Business Forum pada hari ini bersama saya Agita Mahlika, dan juga kita sudah menghadirkan sejumlah narasumber. Saya juga akan menyapa satu persatu. Yang pertama, anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Iskan Kolbalubis. Selamat malam, Pak Iskan, boleh dicek audionya? Nah, selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita. Salam sejahtera Bapak. Kemudian juga ada Wakil Ketua Himpu, Bapak Acung Wahyudi. Pak Acung, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Acung. Terima kasih. Selanjutnya pengamat kebijakan publik, Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga terakhir ada calon jamaah haji yang gagal berangkat, Ibu Aprilia. Apa kabar Ibu? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan juga Ibu, saya mungkin langsung awali ke Ibu Aprilia ya. Tadi kan mungkin kita sudah menyaksikan Bu, adanya biaya kenaikan pada tahun ini. Ibu tahun ini mendapatkan jatah untuk berangkat ya Bu ya, tapi memutuskan untuk tidak berangkat. Bisa diceritakan kenapa Bu? Iya, saya harusnya tahun ini berangkat bersama 4 orang. Mama saya, 2 kakak saya sama saya. Tapi karena biaya pelunasan yang tinggi, di luar perkiraan kami, jadi saya setelah hitung-hitung dengan jumlah tabungan kami yang sekian yang kami punya, ternyata kalau untuk berempat kayaknya nggak cukup. Jadi saya berpikir, terus saya diskusi juga dengan suami, bismillah saya ambil keputusan, terus langsung saya bilang ke mama saya untuk ya udah mah biar aku yang batal, mama yang berangkat sama kakak-kakak, aku bilang gitu. Karena kan usia mamaku juga udah lanjut kan, karena nggak mungkin juga kalau aku
tetap bertahan untuk mau ikut dengan sekian tabungan yang kita punya gitu. Oke. Jadi lebih baik aku yang mengalah, ya udah mama silahkan duluan berangkat dengan kakak-kakak, biarin nanti yang uang aku yang batal ini nanti bisa buat pegangan mama di berangkat di kesananya. Artinya dari 4 orang yang berangkat Cuman 3. Cuma 3. Satu ibu tidak ikut begitu ya? Oke. Ibu ini sudah mendaftar haji dari tahun berapa, Bu? Tahun 2012. Sudah dari tahun 2012 ya. Artinya sejauh ini memang memutuskan tidak akan berangkat atau memang karena tidak bisa melunasi gitu ya. Bagaimana kemudian selanjutnya, Bu? Apakah nanti akan mendaftar lagi atau sampai saat ini kembali lagi ke nomor antrian awal? Sejauh ini sudah ada pemberitahuan? Kalau untuk mendaftar lagi kayaknya belum terfikir juga sama saya, karena kan dengar-dengar beritanya nanti kan jaraknya itu jarak tunggunya kan lumayan lama lagi. Saya juga berpikirnya kalau insya Allah kalau ada rezeki lagi mungkin bisa umroh dengan suami aja gitu. Tidak harus dengan pergi haji. Oke, tapi berarti opsinya mau ngambil uang aja atau gimana, Bu? Ambil uang aja kembali, yang pendaftaran setoran awal diambil, nanti itu kan mama saya berangkat tadi pagi kan udah berangkat. Iya. Nah itu uang pegangan itu kita minjam sama om kakaknya mama sama Uwa. Nah itu nanti kalau uang itu refund baru akan saya gantikan ke Uwa saya. Oke, uangnya itu sudah bisa diambil di Kementerian Agama atau Belum. sudah ada belum ya? Belum. Oke. Terima kasih Ibu Aprilia Iya, tadi sama-sama. sudah sharing. Saya mungkin bisa langsung minta tanggapan. Pak, ini kan ada salah satu suara dari masyarakat atau dari calon jamaah haji yang tidak bisa jadi berangkat. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ya dari DPR. Bagaimana kemudian pernyataan dari BPKH katanya nilai manfaat ini sudah menipis sehingga memang nanti akan ada kenaikan lagi. Ini saja kita sudah lihat salah satu jemaah yang tidak jadi berangkat ini, Pak. Jadi memang kenapa ke depannya haji itu mahal? Karena 2 sebab. Pertama memang karena biayanya naik di Saudi, tapi yang kedua juga adalah karena salah mengelola keuangan haji. Dalam arti dana-dana keuntungan haji yang jumlahnya itu 5 juta, seharusnya kan setiap ada keuntungan itu dibagi rata kepada semua jemaah haji. Nah sekarang ini apalagi kemarin Menteri Agama ada salah menghitung, dia minta tambahan lagi 313 miliar. Kemudian sekarang ada 8.000 jamaah haji, butuh lagi 218.000, jadi 500 miliar itu penambahan. Kalau saya hitung-hitung sekarang keuntungan berjalan pun sudah kepake. Artinya gini, kalau keuntungan uang haji itu kan sampai Desember ya kan, kehitung. Tapi bulan April sudah nyetor kan, sudah bayar. Jadi keuntungan yang sampai Desember pun sudah kepake. Itu artinya keuntungan yang seharusnya dibagi kepada seluruh jemaah haji itu kemakan dalam tanda kutip kepada untuk yang haji yang sudah berangkat. Jadi sekarang sisa maka dibilang tadi tahun 2027 akan habis kalau tidak diubah manajemennya akan habis semua keuntungannya itu. Tapi pokoknya belum habis. Tapi kan keuntungan itu seharusnya kan dibagi kepada 5.000 jemaah, 5 juta jemaah haji yang antri. Nah itu berarti kan kepake. Maka satu-satunya jalan BPKH dan Kementerian Agama harus mengubah manajemennya. Pertama harus nanti ada penyusian harga, harus nambah memang. Kalau tidak nambah pasti nanti yang dirugikan jemaahnya akan datang. Jadi nanti seperti Ponzi dia. Nah, jadi jemaah haji yang dulu menghabiskan keuntungan yang akan datang. Terus yang kedua, Kementerian Agama juga harus juga merasionalisasi biaya haji. Karena selama ini umpamanya di Saudi antara pemondokan dengan catering itu beda-beda. Padahal itu kan setiap pemondokan di situ ada cateringnya. Nah, itu kalau nanti disatukan, jadi kita menyewa sekaligus cateringnya juga, kemudian transportasi itu jauh lebih murah. Jadi yang membuat juga haji itu mahal, mohon maaf ya sama Kementerian Agama, itu karena belum efisiennya pengelolaan dana haji itu. Dan itu semua masukan saya itu sudah saya sampaikan ya. Jadi itu benar yang dikatakan oleh BPKH itu sebetulnya itu warning ya. Begini loh kita ini. Ya terus terang kalau kita tidak ubah manajemennya tahun 2007 berarti semua keuntungan jemaah haji itu kan kemakan. Kemarin kita waktu menyetujui anggaran tambahan 218 miliar, kita buat dari BPKH mengambil satu kesimpulan bahwa dana haji aman, ya kan? Sekarang saya tanya, dana haji aman maksudnya
belum kemakan yang namanya setoran awal yang 25 juta. Nah, yang sekarang jumlahnya sekitar 145 juta. Nah, tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini sudah jelas keuntungan jemaah haji yang akan datang sudah kemakan oleh jemaah haji yang sebelumnya. Makanya dia BPKH dan Menteri Agama harus serius melakukan langkah-langkah, umpamanya tadi efisiensi biaya di Saudi. Yang kedua, nah BPKH juga selama ini keuntungannya itu hanya sekitar 6,2%. Itu kan kecil. Jadi logikanya begini tuh. Jemaah haji itu kan biayanya itu sekitar 90 juta ya. 90 juta dari mana dapat angkanya? Jemaah haji menyetor 25 juta ya kan. Kemudian kemarin dia melunasi 23. Biasanya dia melunasi kan cuma 10 kan. Berarti udah naik 13, udah bagus. Kemudian ada dana untung virtual yang dibagikan ke jemaah 2 juta. Jadi 40 berapa itu? Jadi 46 juta, 44 juta. Nah, masih kurang 46 juta. Nah, 46 juta itu dari mana dapat nanti? Nah, jadi keuntungan tadi kalau jemaah dia menyimpan uangnya 10 juta, berarti kan dia dapat 60%. 60% dari 46 juta itu berapa? Sekitar 15 juta. Berarti 46 tambah 15 adalah 61 juta. Berarti masih kurang 29 juta, gitu logikanya. Kan ini sederhana sebetulnya, seperti kita mau bangun rumah, berapa sih biayanya, ya kan? Biaya barang-barang sekian, biaya tukang sekian, itu harus ada. Kalau enggak jadi tuh barang kan. Nah, kan kalau kurang berarti kita minjam. Ini sekarang jemaah haji tetap kita berangkatkan. Terus dari mana dananya? Itu mengambil keuntungan yang tahun berjalan. Bahkan keuntungan tahun berjalan sudah diambil gitu. Artinya keuntungan sampai bulan Desember dihitung. 6% kali 145 juta. Dapat umpamanya 9 juta, 9 triliun. Itu sudah dipakai. Padahal seharusnya keuntungan tahun berjalan itu adalah dibagi rata dengan jemaah haji sesuai dengan waktu dia menyetor. Makin lama dia menyetor, kan seperti sistem dari dulu saya bilang itu BPKH harus membuat sistem asuransi, harus ada aktuaria gitu. Jadi dia harus dihitung setiap tahun 2050 tuh BPKH itu butuh berapa, dia harus hitung. Asuransi kan begitu, dia atur itu keuangan ya. Jadi itu yang apa? Baik. Jadi istilahnya sekarang haji itu kosnya 90 juta. Harus ada uang 90 juta gitu, itu aja ya. Oke. Itu tadi fakta yang sudah disampaikan oleh BPKH dan juga kemudian sudah tadi disebutkan ya oleh Pak Iskan bahwa memang harus ada perubahan manajemen, memang harus nambah. Tapi kalau kita melihat cerita dari Ibu Aprilia, bahkan faktanya tadi kita sudah menyaksikan di paket pertama ada sekitar 24.000 ini yang tidak berhasil melunasi. Sejauh ini bagaimana pembahasan dari BPKH dengan Kemenak terkait dengan kesanggupan dari para calon jamaah haji ini, Pak? Dan itu saya ini kan, kemarin saya warning juga, sebetulnya kemarin kalau masih ada waktu, kita masih bisa kita sisir itu. Ya, supaya jadi kenaikannya itu jangan sampai sekitar berapa, 13 juta ya. Kalau hitung-hitungan kita kemarin sebetulnya cukup 8 juta saja ya. Maka seperti ibu ini kan, dia harus tarik uang itu kan kasihan banget. Berarti kan ibu ini tidak mendapatkan keuntungan ya. 25 juta tadi, seharusnya ibu ini sudah 10 tahun dia harus dapat untung sekitar 15 juta. Dia nggak dapat. Nah, ini yang saya dari dulu itu minta sama, mohon maaf ini Menteri Agama itu, supaya dibuat nanti sistem semacam virtual hakiki namanya. Dan maksud virtual hakiki itu setiap jamaah punya akun, kemudian kalau ada keuntungan dibagi. Ini juga saya nanti kalau uang ini hilang, LPS itu mau nggak membayar, ya kan? Ini sensitif. Kenapa? Karena seharusnya uang itu harus jadi uang jemaah, jadi kalau ada hilang dibayar, karena itu dianggap sebagai dana di bawah 2M itu kan. Tapi kalau umpamanya uang itu berada dalam satu peti besar yang namanya BPKH, kalau ini terjadi sesuatu, LPS masih menjamin nggak tahu ini dari Bapak pakar politik nanti ya. Itu perlu ini kan. Terus yang kedua, ada lagi isu yang harus kita hadapin. Sekarang banyak dulu jemaah haji menyetor itu tapi ditalangin oleh beberapa bank. Saya nggak bilang banknya ya. Itu jumlahnya itu sekitar 300.000. Itu sekitar 6 triliun. Nah, ada isunya bahwa bank syariah ini akan dia tarik karena mereka tidak mau bayar keuntungannya. Ini isu besar juga.
Kalau jemaah itu tidak jadi berangkat kan kasihan juga. Nah, ini kita harus nanti temukan dengan bank-bank yang melakukan pelunasan cepat itu, gimana jalan keluarnya. Padahal mereka kan sudah dapat kuota. Nah sekarang kalau mereka dapat kuota tapi dia nggak mau melunasi atau dia tidak bayar keuntungannya. Nah bank pemain dia tarik uangnya itu, kan jadi hilang kuotanya. Itu kan sekitar 7 triliun. Nah saya lihat juga sebetulnya dana jemaah haji yang sekitar 150 triliun tidak bisa diolah dengan maksimal oleh BPK karena dalam undang-undang 2 keberangkatan haji dia tidak boleh menginvestasikan jangka panjang. Jadi hanya berbentuk tabungan-tabungan biasa. Itu sekitar hitung itu sekitar 40 triliun. Jadi uang yang 150 triliun kalau kita hitung-hitung tidak besar lagi. Karena 22 penerbangan dia nggak bisa dipakai dengan investasi jangka panjang. Jadi hanya sekitar 110 triliun yang bisa diolah lebih jangka panjang. Itu pun keuntungannya hanya sekitar 6,1. Kemarin saya diskusi dengan orang Bank Indonesia, dia bilang keuntungannya itu 8% surat utang negara. Begitu saya lihat laporan dari BPKH, keuntungannya cuma 6,1, 6,2 gitu. Terus dari mana dapat yang 8%? Ternyata saya lihat ada beberapa produk yang dibeli dari surat utang negara itu dia dapat untung 8%. Tapi kan kecil jumlahnya gitu. Mungkin Bapak dari lebih tahu mungkin juga. Nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari narsum lain, tapi memang tadi harus dibilang ya, harus ada perubahan manajemen. Kita akan jeda dulu, kita kembali sesaat lagi pemirsa.